Analisis pelanggan. Analisis pelanggan adalah model 5W, Who, What, Where, When, and Why, yang membantu mengetahui pelanggan potensial. Persepsi kualitas produk perusahaan, perubahan-perubahan yang mungkin terjadi pada kebutuhan konsumen. A. Siapa pelanggan saat ini dan pelanggan potensial? 2. Pentingnya memahami karakteristik konsumen dan calon konsumen dalam segmentasi pasar. Bagi konsumen, segmentasi sebaiknya dilakukan berdasarkan demografi, geografis, psikologis, dan perilaku konsumen. Bagi perilaku bisnis, segmentasi sebaiknya dilakukan berdasarkan karakteristik bisnis. Profitabilitas sangat penting bagi konsumen dan perusahaan. Analisis cluster dapat digunakan untuk mengidentifikasi setiap segmen dan membuat model faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas konsumen, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan potensi keuntungan konsumen. B. Apa yang dilakukan konsumen terhadap produk kita? What? Bagian ini merupakan perilaku konsumen setelah pembelian. Setelah pembelian, perusahaan perlu mengetahui kepuasan konsumen dan bagaimana konsumen memperlakukan produk. Untuk pasar bisnis setelah pembelian produk tentu masuk dalam proses produksi perusahaan. Untuk pasar konsumen, perilaku pembelian setelah penjualan menyangkut perilaku atas produk, perawatan produk, pembuangan produk, atau apabila sudah tidak terpakai, dan seterusnya. C. Di mana konsumen membeli produk kita? Where? Pertanyaannya berkisar pada distribusi produk, bisa berupa non-store retailing atau MLM atau store retailing. Metode distribusi saat ini adalah internet dengan banyak produk yang dijual secara online, seperti perangkat lunak dan layanan pesan singkat atau SMS. Produser musik ini menggunakan SMS untuk mendistribusikan lagu, yang tidak hanya memberikan kemudahan tetapi juga merupakan perkembangan yang signifikan. Kualitas lagu yang dihasilkan melalui SMS diharapkan lebih baik, dan teknologi digital memungkinkan adanya transfer lagu dari ponsel ke komputer dan sebaliknya. CD menjadi pilihan utama konsumen karena menawarkan beragam lagu dan dapat digabungkan dengan produk lain untuk membuat album pribadi. D. Kapan pelanggan membeli produk? When? Pertanyaan ini berkaitan dengan waktu konsumen membeli produk. Banyak produk yang penjualannya bersifat musiman. Musim dimaksud bisa bersifat bulanan, mingguan, maupun harian. Payung dan sepatu lumpur adalah produk yang memiliki siklus penjualan bulanan. Keduanya mencapai puncak penjualan pada musim hujan. Pusat-pusat wisata umumnya memiliki siklus mingguan. Hari Sabtu dan Minggu adalah puncak kunjungan. Mengapa dan bagaimana konsumen memilih produk kita? Why dan how? Pertanyaan mengapa berfokus pada manfaat konsumen memiliki suatu produk dan bagaimana perusahaan dapat memaksimalkan keuntungannya. Ini juga membahas bagaimana keputusan pembelian dibuat, seperti biaya kredit dan kartu kredit. Di Indonesia, 80% pembelian dilakukan dengan kredit dan transaksi online dilakukan dengan kartu kredit. Pertanyaannya adalah, apakah pembelian produk harus dianggap sebagai titik penjualan atau bagaimana metode baru dapat membantu konsumen membeli produk? Kenapa atau why konsumen potensial tidak membeli produk kita? Di Indonesia, 60% konsumen membeli produk yang tidak memenuhi kebutuhannya, tidak sesuai dengan gaya hidup dan citranya, memiliki manfaat yang lebih baik, seringkali harganya mahal, tidak memahami kemasan produk, tidak memiliki pengetahuan tentang kualitas produk, tidak memiliki minat terhadap produk, dan didistribusikan dengan buruk, sehingga menyebabkan kekurangan pelanggan potensial. Hal ini sangat memprihatinkan karena sebagian besar
calon pelanggan tidak tertarik pada produk lain. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menciptakan produk yang memenuhi kebutuhan target audiensnya dan memastikan pertumbuhan berkelanjutan mereka. Itulah yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.